Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat semuanya, masih di channel Sahabat Nusaibah. Semoga selalu dalam keadaan sehat, tidak ada halangan apa-apa. Semoga selalu diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, yang belum subscribe channel ini, sahabat-sahabat semuanya bisa di-subscribe dan di like ya. Jangan lupa dibagikan jika video ini nanti bermanfaat ya. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam ya, dan budi pekerti seperti biasa terkait dengan iman kepada qadha dan qadar. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran dalam video kali ini benar-benar membawa berkah manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang iman kepada qadha dan qadar. Teman-teman, sebelum kita masuk ya, mungkin pernah mendengar apa itu qadha ya, apa itu qadar, dan takdir itu yang bagaimana. Mungkin teman-teman tidak asing dengan kata-kata qadha dan qadar. Pertama yang akan kita bahas nanti adalah makna iman kepada qadha dan qadar. Yang kedua terkait perilaku dan hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Artinya apa? Tujuan dari materi kali ini ya, ketika kita nanti sudah mengetahui tentang apa itu qadha dan qadar ya, kita dituntut untuk jelas ya, karena kita orang Islam mengimani qadha dan qadar. Dan setelah kita mampu mengimani dengan sepenuh hati, maka nanti ada hikmah ya, ada harapan-harapan yang harus dilakukan ketika kita nanti sudah belajar materi ini ya, setidaknya ada perubahan ya. Itu ada gambar seorang petani ya. Itu adalah sudah ketetapan dari Allah bahwa kehidupannya kelak di dunia dia menjadi seorang petani ya. Nanti akan kita bahas detailnya dalam video kali ini. Oke teman-teman, yang pertama kita masuk makna iman kepada qadha dan qadar ya. Pengertian iman kepada qadha dan qadar yaitu percaya ya. Iman itu percaya dalam bahasa Arab ya, al-imanu itu percaya dan yakin dengan sepenuh hati kalau ya, bahwa Allah mempunyai kehendak. Jika Allah mempunyai kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluk-makhluknya, termasuk segala sesuatu yang meliputi kejadian yang menimpa makhluk, segala ketetapan ya, segala kehendak dari Allah ya, itu adalah qadha dan qadar. Kalau kita percaya dengan itu semua dengan sepenuh hati, maka kita ya termasuk orang yang meyakini atau orang yang beriman kepada qadha dan qadar. Dalil-dalil mengenai qadha dan qadar ya, dapat kita temukan di dalam Al-Quran banyak sekali teman-teman. Teman-teman bisa membuka Al-Quran terjemahnya ya, yaitu Al-Quran surah Al-An'am ayat 59, Al-Quran surah Ar-Ra'd ya, Ar-Ra'd ayat ke-8, Al-Quran surah Al-Furqan ayat ke-2, dan Al-Quran surah Al-Qamar ayat ke-49. Itu adalah dalil-dalil mengenai qadha dan qadar. Selanjutnya ya, perlu teman-teman ketahui, meskipun video ini nanti sangat singkat, tetapi semoga dapat memahamkan teman-teman ya dalam menyimak dan mendengarkan video kali ini. Macam-macam takdir ya. Takdir itu terbagi menjadi dua. Ada takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa diubah, dan takdir mubram ya, yang kedua ini adalah takdir yang tidak dapat diubah ya.
tidak bisa diubah. Takdir mu'allaq, takdir yang bisa diubah. Apa contohnya teman-teman? Ya, banyak kita temui ya, bahwa kejayaan karir itu termasuk takdir mu'allaq, bisa diubah ya. Jadi yang bisa merubah takdir mu'allaq ini apa? Apa teman-teman? Yang dapat merubah takdir ini adalah doa. Doa kita semua dapat merubah takdir mu'allaq. Doa dan usaha ya, doa dan ikhtiar itu bisa. Akan tetapi takdir yang kedua, yaitu takdir mubram, ini tidak bisa diubah dengan segala cara, karena ini sudah ketetapan mutlak dari Allah. Sebagai contoh adalah ajal, kematian itu sudah takdir dari Allah dan tidak bisa diubah. Itu teman-teman, ada dua macam takdir. Kemudian ya, selanjutnya yaitu perilaku beriman kepada qada dan qadar. Mari kita lihat bersama-sama. Optimis menatap masa depan. Ketika kita mempunyai masa depan, maka kita harus optimis, yakin bahwa kita mampu meraih masa depan kita, mampu meraih cita-cita kita ya. Itu kita harus optimis. Kemudian yang kedua, berikhtiar dengan optimal ya. Setelah kita optimis, maka kita harus berusaha sekeras mungkin, berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin ya. Itu bentuk perilaku keimanan kita kepada qada dan qadar. Selanjutnya, menjadikan setiap aktivitas sebagai ibadah. Kita niatkan sebagai ibadah, bismillah ya. Kemudian bertawakal kepada Allah. Setelah kita berusaha, meyakini, kerja keras, maka yang terakhir pastikan kita bertawakal kepada Allah. Setelah kita berusaha, serahkan semuanya kepada Allah ya. Kemudian mengiringi usaha dengan doa. Setelah kita bertawakal, kita selalu berdoa, semoga apa yang kita cita-citakan dikabulkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, bersabar menghadapi cobaan dan tidak mudah putus asa. Yang terakhir ini sangat penting. Teman-teman tidak boleh mudah putus asa, selalu semangat dan optimis. Ketika kita mempunyai cita-cita, mempunyai harapan, maka raihlah harapan kita. Semoga sahabat-sahabat, teman-teman semuanya kelak mendapatkan mimpi-mimpi yang diinginkan sejak kecil. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan teman-teman, hikmah beriman pada qada dan qadar. Pertama, menjadi hamba yang ridho dan ikhlas. Kedua, menjadi hamba yang bersyukur dalam setiap keadaan. Yang ketiga, memiliki sifat tawadhu. Keempat, menciptakan kehidupan yang damai dan tenang ya. Itu adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar ya. Hamba yang ikhlas, hamba yang bersyukur, sifat tawadhu ya, damai dan tenang. Itu adalah hikmah kita setelah kita beriman kepada qada dan qadar. Tenang ya, santai, tidak terbebani, karena semua ya sudah diatur Allah. Kita sudah yakin terlebih dahulu bahwa Allah sudah menakdirkan hamba-hambanya dengan takdir yang sangat baik ya. Ingat teman-teman, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita saat ini adalah yang terbaik. Teman-teman harus yakin, sahabat-sahabat harus yakin semuanya, tidak ada Allah itu memberikan hambanya ya, kepada hambanya sesuatu yang tidak baik. Yang kita hadapi, yang kita temui, yang kita lakukan sekarang adalah yang terbaik dari Allah. Oke teman-teman, semoga video pendek kali ini ya, materi kali ini membawa manfaat yang besar. Teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa di subscribe, semoga bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih telah menonton materi video kali ini. Jika ada kebenaran itu maka semata-mata dari Allah, dan jika ada kesalahan maka itu dari saya pribadi. Cukup sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.